Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Suryani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Gelanggang, Kabupaten Malang. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mengenal modul 1.1 yaitu: sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap murid itu ibarat kertas putih kosong yang belum ada tulisannya. Saya harus mengisi kertas putih itu dengan metode saya tanpa memperhatikan keunikan dari masing-masing kertas yang berbeda-beda. Sadar tidak sadar, anak-anak saya kondisikan pasif karena mereka hanyalah kertas kosong yang harus diisi. Saya berpikir bahwa saya harus mengisi kertas kosong itu dengan hal-hal yang sama pada setiap kertasnya. Saya juga berpikir bahwa murid adalah sebuah objek atau benda yang bisa saya mainkan sesuai dengan keinginan saya. Dalam pembelajaran, saya menganggap bahwa guru merupakan sumber belajar utama bagi murid. Murid-murid harus mengikuti pembelajaran di ruang kelas. Mereka harus duduk tenang, memperhatikan penjelasan guru, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dalam mengajar, saya cenderung menggunakan metode ceramah, sehingga kelas saya terasa membosankan. Saya lebih mengutamakan hasil nilai dari aspek kognitif tanpa memperhatikan aspek lain. Awalnya saya berpikir bahwa pendidikan lebih kepada cara supaya peserta didik tuntas dalam pembelajaran dengan memperoleh nilai yang bagus dalam setiap mata pelajaran. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal-hal yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 adalah: modul 1.1 telah berhasil membuka mata dan hati saya. Yang awalnya saya menganggap bahwa anak itu ibarat selembar kertas putih kosong, ternyata mereka adalah selembar kertas yang sudah ada tulisannya walaupun masih samar-samar. Masing-masing anak mempunyai keunikan, sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Tugas kita sebagai guru adalah mendebalkan tulisan yang sudah ada. Jadi, tugas kita sebagai guru adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar anak dapat memperbaiki lakunya. Pemikiran saya pada awalnya memandang murid sebagai objek atau benda. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 kini berubah. Murid harus menjadi subjek pembelajaran itu sendiri. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid bisa belajar dari mana saja, dari lingkungan sekitar, dari teknologi, bahkan belajar dari orang yang berprofesi bukan sebagai guru. Guru harus melakukan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat kepada murid. Guru memberi kesempatan dan kebebasan kepada murid untuk berpendapat dan berekspresi, sehingga kelas yang awalnya tenang, fokus, berubah menjadi kelas yang aktif. Dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang awalnya membosankan kini mulai berubah menjadi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan karena kodrati anak sejatinya adalah bermain. Pada awalnya saya berpikir nilai bagus dan sempurna adalah tujuan utama dari pembelajaran. Kini pemikiran saya berubah bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Aspek kognitif bukanlah hal yang paling utama, tetapi harus diselaraskan dengan budi pekerti. Selain itu, saya paham tentang mengapa kurikulum itu berubah-ubah.
Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya paham bahwa pendidikan itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pendidikan itu dinamis, bukan statis. Artinya, pendidikan harus selalu bergerak. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid. Yang kedua, membuat pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, mengikutsertakan murid dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat, akan selalu mendorong dan memicu murid agar selalu kreatif, berpikir kritis, dan memiliki inisiatif. Yang kelima, saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana lingkungan dan kearifan lokal akan menjadi sumber belajar mereka, sehingga murid mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan. Yang keenam, saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan di sekolah. Dan yang terakhir, saya akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan pembelajaran serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1 adalah: pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan juga mentransfer nilai-nilai budi pekerti dan mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.